Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal evaluasi materi tentang globalisasi. Soal-soal ini sudah Bapak tugaskan sebelumnya di Google Classroom ya. Jadi pada kali ini kita akan coba membahas soal evaluasi ini satu persatu. Bapak harapkan anak-anak semua untuk mencatat hal-hal yang penting atau poin-poin yang penting yang akan dibahas pada kali ini ya. Baik, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, di sini ada proses sosial yang di dalamnya sudah tidak ada lagi kendala geografis dalam pengaturan sosial budaya disebut. Jawabannya yang benar adalah B ya. Ini merupakan pengertian dari globalisasi ya. Jadi globalisasi ini merupakan proses sosial yang tidak mengenal batas-batas geografis sebuah negara ya. Soal nomor 2, perayaan menyambut Tahun Baru Masehi di sebagian besar belahan dunia merupakan contoh globalisasi dalam bidang. Jawabannya adalah A ya, globalisasi dalam bidang budaya. Jadi perayaan Tahun Baru merupakan salah satu contoh globalisasi dalam bidang budaya. Nomor 3, contoh globalisasi dalam bidang ekonomi berikut ini adalah A. Telepon genggam, B. Internet, C. Perdagangan bebas, D. Musik pop. Maka yang benar jawabannya adalah perdagangan bebas ya. Ini merupakan contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Nomor 4, contoh globalisasi dalam bidang iptek yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia adalah A. Pesawat terbang, handphone, perdagangan bebas, atau D. Internet. Maka jawaban yang benar adalah D ya, internet. Ini merupakan globalisasi dalam bidang iptek yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Jawabannya adalah internet ya. Karena untuk zaman sekarang ini internet merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan oleh manusia ya. Kemudian soal nomor 5, soal esai ya. Sebutkan 2 contoh bentuk globalisasi dalam bidang transportasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Globalisasi dalam bidang transportasi. Banyak ya. Salah satu contohnya adalah adanya Jaklingko ya. Kemudian adanya bis Transjakarta. Kemudian adanya MRT. Kemudian adanya KRL ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk globalisasi dalam bidang transportasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kita lanjut soal materi dampak globalisasi. Soal yang pertama, yang bukan termasuk dampak positif adanya globalisasi berikut ini adalah yang bukan ya. Pilihannya ada berkembangnya iptek, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, D. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang bukan berarti jawabannya adalah yang bukan dampak positif, berarti dampak negatif ya. Jawabannya adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi ya. Ini merupakan dampak negatif ya. Berarti yang bukan termasuk dampak positif adalah jawabannya B, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian soal nomor 2, yang bukan termasuk dampak positif adanya globalisasi berikut ini adalah, ini soalnya sama ya dengan soal yang pertama. Kita lewat saja. Soal nomor 3, suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan disebut. Jawabannya adalah westernisasi ya. Jadi ini suatu perbuatan atau sikap yang meniru melakukan aktivitas kebarat-baratan, dinamakan westernisasi ya. Kemudian nomor 4, sikap mementingkan diri sendiri dan merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas merupakan dampak negatif globalisasi yang diistilahkan dengan paham. Jawabannya adalah C, individualisme ya. Individualisme merupakan paham atau sikap yang mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain, disebut individualisme ya. Kemudian nomor 5, melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat merupakan salah satu ciri perilaku. Jawabannya adalah A ya,
Ini merupakan sikap atau ciri perilaku demoralisasi, ya, yaitu penurunan nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat, dinamakan demoralisasi, ya. Soal esai, soal nomor 6. Carilah pengertian dari istilah-istilah berikut ini. Yang A, konsumtivisme, ya. Konsumtivisme adalah suatu sikap di mana lebih mengutamakan konsumsi atau menggunakan konsumsi secara berlebihan, ya. Ini dinamakan konsumtivisme, ya. Konsumsi secara berlebihan, ya, tidak menghasilkan atau tidak menciptakan. Ini dinamakan sikap konsumtivisme, ya, konsumsi secara berlebihan atau boros. Kemudian yang B, individualisme. Individualisme tadi sudah dibahas, adalah sikap atau perilaku yang mementingkan diri sendiri. Kemudian vandalisme, suatu sikap atau perbuatan yang merusak atau menghancurkan hasil karya, lingkungan, keindahan alam atau lingkungan. Ya, ini merupakan vandalisme. Itu proses atau sikap perusakan atau penghancuran hasil karya, lingkungan atau keindahan, ya. Contohnya adalah kegiatan mencoret-coret tembok atau dinding umum, ya, tanpa izin. Ini merupakan contoh sikap vandalisme, ya. Kemudian demoralisasi. Demoralisasi tadi sudah dibahas, merupakan penurunan nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat, dinamakan demoralisasi. Sekularisme merupakan paham, ya, atau sikap yang beranggapan bahwa agama ini dikesampingkan, ya, tidak adanya lagi, atau beranggapan bahwa agama merupakan sesuatu hal yang harus dipisahkan, atau menganggap bahwa agama itu suatu hal yang tidak perlu, ya. Jadi adanya pemisahan antara agama dan kehidupan duniawi, bahwa menganggap bahwa agama ini tidak penting, tidak ada. Jadi disebut, dinamakan dengan istilah sekularisme, ya. Kemudian yang terakhir, hedonisme, suatu paham atau aliran yang menganggap bahwa kehidupan ini hanyalah kesenangan dan kebahagiaan dunia semata. Ini dinamakan hedonisme, ya. Mencari kesenangan dan kenikmatan duniawi semata, dinamakan hedonisme. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sudah pernah Bapak tugaskan di Google Classroom, ya. Globalisasi diambil dari kata global, yang artinya, ini jawabannya adalah universal, ya. Jadi globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. Kemudian berikutnya, adanya ketergantungan antar suatu negara dengan negara lain, misalnya dalam hal sumber daya pangan. Ada negara yang kelebihan pangan dan ada negara kekurangan pangan. Hal ini salah satu penyebab untuk terjadinya. Jawaban yang benar adalah globalisasi di bidang ekonomi, ya. Jadi adanya kelebihan dan kekurangan pangan di beberapa negara, maka ini akan menyebabkan terjadinya globalisasi dalam bidang ekonomi, ya. Kemudian soal berikutnya, orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah, jawabannya yang benar adalah Theodore Leavitt, ya. Theodore Leavitt. Ini merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi, ya. Soal berikutnya, perhatikan dampak berikut. Ancaman terhadap budaya lokal. Bahasa Inggris menjadi bahasa global. Kemudian dapat memperkaya budaya nasional. Kemudian penggunaan simbol-simbol global. Dampak positif globalisasi di bidang budaya adalah, jawaban yang benar adalah pernyataan nomor dampak positif globalisasi, ya. Berarti yang benar adalah bahasa Inggris menjadi bahasa global, kemudian dapat memperkaya budaya nasional. Nah, dua pernyataan ini merupakan dampak positif dari globalisasi di bidang budaya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3, ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa global, kemudian dapat memperkaya budaya nasional. Itu merupakan dampak positif globalisasi di bidang budaya. Soal berikutnya,
Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Manfaat kemajuan tersebut adalah, jawaban yang benar adalah kita dapat mengakses berbagai perilaku budaya yang kurang baik, kemudian dapat mengakses berbagai informasi ilmu pengetahuan dengan cepat, dapat menonton siaran langsung berbagai hiburan dari negara manapun, dapat mendekatkan yang jauh dan hubungan tanpa batas negara. Di mana jawaban yang tepat adalah yang B ya, dapat mengakses berbagai informasi ilmu pengetahuan dengan cepat ya. Jawaban yang benar adalah yang B ya, opsi yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, globalisasi di bidang ekonomi menyebabkan aktivitas di bidang ekonomi dan perdagangan menjadi terbuka. Negara yang satu menjadi pasar bagi negara yang lain ya. Seolah-olah tidak ada batas wilayah antar negara. Ini berkaitan erat dengan adanya, jawaban yang benar adalah perdagangan bebas ya. Ya, ini merupakan globalisasi di bidang ekonomi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perhatikan ciri-ciri berikut. Beroperasinya perusahaan di lebih dari satu negara, hubungan dan komunikasi antar negara menjadi cepat, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin cepat, membuka peluang pasar dari dalam negeri ke pasar internasional, hilangnya hambatan arus informasi dan komunikasi antar negara. Dari pernyataan tersebut yang termasuk ciri-ciri globalisasi ekonomi adalah, jadi kita cari yang mana yang termasuk globalisasi ekonomi ya. Beroperasinya perusahaan di lebih dari satu negara ya, ini merupakan globalisasi ekonomi. Hubungan dan komunikasi antar negara menjadi cepat, ini globalisasi komunikasi ya. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin cepat, nah ini globalisasi ekonomi ya. Kemudian membuka peluang pasar dari dalam negeri ke pasar internasional, ini juga globalisasi ekonomi ya. Hilangnya hambatan arus informasi dan komunikasi, ini berarti globalisasi komunikasi. Berarti yang termasuk globalisasi ekonomi adalah pernyataan 1, pernyataan 3, pernyataan 4 ya. Jadi 1, 3 dan 4 jawaban yang benar ya. Soal berikutnya, berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu jadi yang menyebabkan terjadinya globalisasi. A. Semakin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. B. Perdagangan bebas, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. C. Permasalahan hidup masyarakat yang semakin kompleks. D. Keterbatasan kemampuan manusia untuk saling berinteraksi. Jawaban yang benar adalah yang merupakan faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu jawabannya adalah D ya. Keterbatasan kemampuan manusia untuk saling berinteraksi. Ini yang menyebabkan terjadinya globalisasi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan rute Jaklingko di berbagai terminal di wilayah DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga mereka akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang lebih nyaman, efektif, dan efisien. Penjelasan ini merupakan globalisasi dalam bidang, jawabannya adalah transportasi ya. Gampang ya. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan kembali pernyataan berikut. Mobilitas penduduk semakin cepat, kemudian kehidupan semakin lebih mudah dan praktis, terjadinya keterbukaan pers ya, meningkatnya taraf hidup masyarakat, kegiatan gotong royong semakin baik. Dari pernyataan ini, manfaat globalisasi di bidang transportasi adalah, jadi yang merupakan manfaat globalisasi di bidang transportasi adalah mobilitas penduduk semakin cepat ya, ini betul. Kemudian kehidupan semakin lebih mudah dan praktis, ini juga betul. Terjadinya keterbukaan pers, ini merupakan globalisasi komunikasi ya. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, ini globalisasi ekonomi. Kegiatan gotong royong semakin baik, ini juga bukan termasuk globalisasi transportasi. Jadi yang betul adalah pernyataan 1, pernyataan 2 ya.
dan pernyataan meningkatnya taraf hidup masyarakat ya, atau kegiatan gotong royong semakin baik. Jadi di sini yang benar adalah mobilitas penduduk semakin cepat, kehidupan semakin lebih mudah dan praktis, dan kemudian meningkatnya taraf hidup masyarakat. Jadi 1, 2, dan 4 ya jawabannya. Yang benar adalah 1, 2, dan 4. Kemudian selanjutnya dampak positif dari adanya globalisasi adalah terbentuknya informasi, efisiensi, dan efektivitas, perilaku individualis, pencemaran lingkungan, memudahnya budaya lokal bangsa. Ya, 3 option ini merupakan dampak negatif. Dampak positif adalah yang A ini ya, terbentuknya informasi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian salah satu dampak negatif globalisasi dalam bidang politik adalah HAM semakin diakui, terjadinya pendewasaan hidup, demokrasi, masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, kemudian masyarakat sebagai alat kontrol bagi pemerintah kurang diperhatikan. Ini di pertanyaannya adalah dampak negatif bidang politik. Maka jawaban yang benar adalah masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa ya. Ini merupakan dampak negatif globalisasi di bidang politik. Kemudian pertanyaan berikutnya, tindakan di era global menjaga keutuhan NKRI, melakukan demonstrasi anarkis, mencintai produk dalam negeri, memupuk budaya hedonisme. Upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia, tunjukkan dengan nomor. Upaya untuk memperkokoh kehidupan bangsa, maka opsinya adalah menjaga keutuhan NKRI, mencintai produk dalam negeri, 1 dan 3 ya. Ya, opsi yang benar adalah 1 dan 3. Baik, anak-anak, nampaknya sudah selesai bahasan soal-soal kita. Ya, Bapak harapkan kalian tadi mencatat hal-hal atau poin-poin yang dianggap penting ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.